Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami terkait materi tokoh-tokoh pendidikan pada abad pertengahan dan abad ke-20 beserta tinjauan pemikirannya. Berikut adalah anggota kelompok kami. Yang pertama, Milo Putri Devika Putri dari kelas 1A, Pande Made Yuni Rianti dari kelas 1C, saya sendiri Putu Putri Cahaya Widarani dari kelas 1B, dan Gusti Ayu Aristia Dewi dari kelas 1D. Baik, saya Pande Made Yuni Rianti dengan NIM 22130111079 dari kelas 1C akan memulai presentasi yang pertama, yaitu abad pertengahan. Abad pertengahan berlangsung dari abad 476 hingga 1492 Masehi. Abad pertengahan ini terbagi menjadi dua periode. Periode yang pertama yaitu periode patristi, di mana periode ini dimulai dari abad 100 hingga abad ke-700 Masehi. Periode yang kedua yaitu periode skolastik, di mana periode skolastik dimulai dari abad 800 hingga abad 1500 Masehi. Berikut adalah tokoh-tokoh pendidikan abad pertengahan beserta pemikirannya. Yang pertama adalah Plotinus. Plotinus merupakan seorang filosofi pertama yang mengajukan teori mengenai penciptaan alam semesta. Beberapa hal yang dibahas mengenai filsafat Plotinus antara lain, yang pertama metafisika Plotinus. Menurut pemikirannya, terdapat 3 realitas kehidupan, yaitu the one, the mind, dan the soul. Yang kedua yaitu tentang ilmu Plotinus. Plotinus menganggap sains lebih rendah dari metafisika, dan metafisika lebih rendah daripada keimanan. Yang ketiga yaitu tentang jiwa. Menurut Plotinus, jiwa adalah kekuatan dari sumber kekuatan. Yang keempat yaitu etika dan estetika Plotinus. Munculnya etika menurut Plotinus dimulai dengan pemikirannya tentang politik, sedangkan estetika memiliki arti spiritual karena estetika dekat sekali dengan kehidupan. Selanjutnya bersatu dengan Tuhan. Tujuan filsafat ini adalah tercapainya kesatuan dengan Tuhan, yaitu dengan cara mengenal alam melalui alat indera. Tokoh yang kedua yaitu Agustinus. Beberapa pemikiran-pemikiran dari Agustinus antara lain sebagai berikut. Yang pertama tentang manusia dan Tuhan. Ajaran Agustinus dikatakan berpusat hanya pada Tuhan dan manusia. Namun ajarannya ternyata lebih berpusat pada Tuhan saja. Teori yang kedua yaitu teori pengetahuan. Agustinus berpikir bahwa Tuhan mencurahkan cahayanya pada jiwa manusia yang menyebabkan jiwa itu mampu menangkap kebenaran terakhir, tetap dan tidak berubah. Teori yang terakhir yaitu teori tentang jiwa. Menurut Agustinus, jiwa tidak mempunyai bagian karena jiwa merupakan imaterial. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari tokoh-tokoh pendidikan pada abad pertengahan, yaitu Boethius. Boethius merupakan filosof yang semasa dengan Augustinus dengan mempunyai gaya yang hampir serupa. Nah, pemikiran Boethius ini memiliki pengaruh penting terhadap filsafat pada akhir era filsafat klasik dan juga awal masa abad pertengahan. Nah, bukunya yang berjudul The Consultation of Philosophy merupakan buku filsafat klasik. Ia dikatakan sebagai penemu Guadrium yang merupakan bidang studi pokok abad pertengahan dan sebagai filosof skolastik pertama. Karena ia berpendapat bahwa filsafat merupakan pendahuluan kepada agama. Nah, selanjutnya ada Anselmus. Anselmus lahir dari pasangan bangsawan Lombardia di Aosta, Piemont, Italia sekitar tahun 1033. Nah, terdapat 3 karya yang dihasilkan, yaitu Monologium, Prosologium, dan Cur Deus Homo. Nah, di mana Monologium ini membicarakan adanya Tuhan, Prosologium membicarakan tentang adanya dalil-dalil Tuhan, dan yang terakhir ada Cur Deus Homo berisi ajaran tentang tobat dan petunjuk tentang cara penyelamatan melalui Kristus. Nah, Anselmus ini berpendapat bahwa ia mendahulukan iman daripada akal. Baginya, akal hanyalah pembantu wahyu. Bagi Anselmus, tanpa wahyu tidak ada kebenaran karena kebenaran harus beriman terlebih dahulu pada wahyu itu. Selanjutnya ada Thomas Aquinas. Ia lahir dari keluarga bangsawan pada tahun 1225. Nah, pemikiran-pemikiran dari Thomas Aquinas ini yang pertama ada tentang jiwa. Aquinas mengatakan bahwa manusia adalah makhluk yang berakal, karena menurutnya jiwa dan raga memiliki hubungan yang pasti.
Raga yang menghasilkan mater dan jiwa menghasilkan form, yaitu prinsip-prinsip hidup yang aktual. Yang kedua ada teori pengetahuan. Pengetahuan yang terdapat yang berlandaskan dari iman tidaklah lebih rendah dari pengetahuan yang diperoleh dari akal. Nah, terdapat dua jalur pengetahuan pada filsafat Aquinas ini, yakni jalur akal yang dimulai dari manusia dan berakhir, dan jalur iman yang dimulai dari Tuhan atau wahyu yang didukung oleh akal. Nah, yang ketiga itu ada etika Aquinas. Menurut Aquinas, etika adalah dasar kemurahan hati, kehidupan petapa, dan mengenai kebebasan kemauan. Yang keempat itu ada teori politik. Terdapat 4 hukum menurut Aquinas, yakni hukum abadi, hukum alam, hukum Tuhan, dan hukum manusia. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tokoh-tokoh pendidikan pada abad ke-20. Abad ke-20 ini dimulai pada tahun 1901 Masehi hingga 2000 Masehi. Pada abad ke-20 ini pendidikan digolongkan menjadi 3, yaitu yang pertama aliran sosial. Aliran sosial muncul sebagai sebuah reaksi pengabdian unsur-unsur sosial dalam pendidikan. Periode ini muncul semboyan pemuda harus dididik agar dapat melayani masyarakat. Selanjutnya terdapat aliran kepribadian. Aliran kepribadian memberikan reaksi kepada pendidikan yang hanya mengutamakan kecerdasan tanpa mendidikan pendidikan watak. Aliran ini membentuk manusia agar dapat menguasai dirinya sendiri dan juga dapat mengembangkan kebijakan-kebijakan. Dan yang terakhir terdapat aliran pembaharuan pengajaran, yang dimana muncul dari para tokoh yang tidak puas dengan pelaksanaan pengajaran yang berlaku pada saat itu. Mereka mulai mengadakan percobaan baru dan agar dapat menghasilkan suatu sistem pengajaran yang lebih baik. Yang tokoh pertama terdapat Jean Piaget. Jean Piaget merupakan salah satu psikolog berkebangsaan Swiss yang merupakan juga salah satu tokoh pendidikan pada abad ke-20. Saat awal abad ke-20, beliau sering melakukan penelitian terhadap proses belajar anak untuk mendapatkan pengetahuan. Salah satu teori yang terkenal dari beliau ialah teori perkembangan kognitif atau teori konstruktivitisme, yang dimana teori ini menjelaskan bagaimana anak beradaptasi dengan menginterpretasikan objek dan kejadian di sekitarnya. Kecerdasan dapat berubah seiring dengan pertumbuhan anak. Perkembangan kognitif bukan hanya pengetahuan, namun mental juga termasuk. Dalam teori ini ada 4 tahapan perkembangan anak menurut Piaget, yaitu yang pertama tahap sensorimotor yang merupakan periode pertumbuhan kognitif yang cepat. Bayi mengembangkan pemahaman tentang dunia melalui sensorik, yaitu melihat dan mendengar, dengan tindakan motorik, yaitu menggapai dan menyentuh. Tahap ini bayi memperoleh pengetahuan melalui aktivitas fisik. Selanjutnya terdapat tahap praoperasional. Tahap operasional ini merupakan periode anak berpikir pada tingkat simbolik, tapi belum menggunakan operasi kognitif. Anak dapat pengetahuan melalui tindakan simbolik kata-kata. Selanjutnya tahap operasional konkret, yang dimana ditandai dengan perkembangan pemikiran yang terorganisasi dan rasional. Dianggap sebagai titik balik utama dalam perkembangan kognitif anak karena menandai awal pemikiran yang logis. Selanjutnya terdapat tahap operasional formal. Tahap operasional formal ini dapat memperoleh kemampuan untuk berpikir secara abstrak dengan manipulasi ide di kepalanya. Seorang remaja dapat melakukan perhitungan secara matematis, berpikir kreatif, dan dapat membayangkan hasil dari tindakan tersebut. Dalam teori konstruktivisme, pengetahuan atau konsep yang dimiliki anak dapat diperoleh melalui 2 cara, yaitu yang pertama ada asimilasi, yaitu integrasi konsep yang merupakan tambahan atau penyempurnaan dari konsep awal yang telah dimiliki. Yang kedua yaitu dengan akomodasi, yaitu terbentuknya konsep baru pada anak karena konsep awal tidak sesuai dengan pengalaman baru yang diperolehnya. Tokoh selanjutnya ada Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara merupakan Bapak Pendidikan Nasional Indonesia. Ki Hajar Dewantara pada tanggal 3 Juli 1922 beliau membangun sekolah yang dinamakan Sekolah Taman Siswa. Ki Hajar Dewantara menunjukkan bahwa pendidikan diselenggarakan dengan tujuan membantu siswa menjadi manusia yang merdeka dan mandiri serta mampu memberikan kontribusi kepada masyarakatnya. Manusia merdeka berarti tidak hidup diperintah, berdiri tegak karena kekuatannya sendiri, dan cakap mengatur hidupnya dengan tertib. Beliau mengartikan mendidik sebagai
berdaya upaya dengan sengaja untuk memajukan hidup tumbuhnya budi pekerti dan badan anak dengan jalan pengajaran, teladan, dan pembiasaan. Adapun semboyan terkenal dari beliau yaitu Tutpuri Handayani ing Madya Nangun Karso ing Ngarso Sung Tulada, yang artinya dari belakang seorang guru harus bisa mendorong dan memberikan arahan. Di tengah atau di antara murid, pendidik harus menciptakan prakarsa dan ide. Dan di depan seorang pendidik harus memberikan teladan dan contoh yang baik bagi para muridnya. Baik, materi selanjutnya yaitu tokoh pendidikan dari abad ke-20, Maria Montessori. Maria Montessori merupakan seorang tokoh wanita yang mengembangkan suatu konsep pendidikan pada anak usia dini. Pada saat ini, gagasan Montessori telah banyak menginspirasi dan mempengaruhi dunia pendidikan anak usia dini. Salah satunya yang paling terkenal adalah beliau mendirikan sebuah Casa de Bambini atau rumah anak di daerah kumuh di Roma pada tahun 1907. Montessori beranggapan bahwa pendidikan merupakan suatu upaya untuk membantu perkembangan anak secara menyeluruh dan bukan sekedar mengajar. Dalam lingkungan belajarnya, Montessori mengelompokkan aktivitas belajar dan bahan-bahan materialnya yaitu yang pertama practical life, yang kedua sensory materials, dan yang ketiga academic materials. Baik, tokoh pendidikan selanjutnya yaitu R.A. Kartini. Siapa yang tidak mengenal R.A. Kartini? Beliau merupakan salah satu tokoh pendidikan perempuan di Indonesia. Kartini dikenal sebagai seorang tokoh Jawa dan pahlawan nasional Indonesia, serta pelopor dari kebangkitan perempuan di Indonesia. Nama Kartini besar lewat pemikiran, ide, dan gagasannya tentang emansipasi perempuan. Melalui surat-surat yang ditulis, Kartini banyak bertukar pikiran, bahkan sebagian besar pemikiran dan gagasannya tentang emansipasi perempuan didapat setelah berkorespondensi dengan para sahabat penanya. R.A. Kartini memandang bahwa perempuan sebagai pendidik pertama berperan dalam pembentukan watak anaknya. Menurut beliau, perempuan bertanggung jawab terhadap corak kehidupan masyarakat. Apalagi perempuan atau seorang ibu adalah pendidik pertama dan utama di dalam keluarga. Di tangannya terbentuk generasi yang menjadi harapan umat dan negara di. Baik, yang selanjutnya yaitu John Dewey. Beliau adalah seorang ahli pendidik dan seorang ahli filsafat dari Amerika yang terkenal. Dalam dunia pendidikan, Dewey memperkenalkan pendidikan progresif dalam dinamika pendidikan. Pendidikan progresif hadir sebagai bentuk perlawanan terhadap pendidikan tradisional. Pendidikan progresif yang dikembangkan oleh Dewey mendasarkan aktivitas pembelajaran pada pengalaman yang harus dialami oleh peserta didik. Pada pendidikan progresif ini, siswa dilibatkan secara aktif dalam pembelajaran, sehingga dikenallah pemahaman learning by doing yang menggambarkan aktivitas belajar pada pendidikan progresif ini. Sehingga dipahami bahwa unsur-unsur yang membentuk pendidikan progresif ini adalah yang pertama, children center, dan yang kedua, social center. Baik, sekianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan kata yang kurang berkenan. Kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi.